Ciro Alves berpamitan dari Persib di tengah perburuan juara. Ada apa di balik surat penuh air mata ini? Dalam euforia kemenangan besar, sebuah perpisahan diam-diam menusuk hati Bobotoh. Ciro Alves menulis surat yang membuat banyak orang terdiam. Kembali dari mimpi buruk cedera, Febri Haryadi tampil berani, tangis haru di malam kemenangan Persib. 8 bulan absen, satu momen keberanian. Febri kembali ke lapangan tanpa rasa takut. Pesta di GBLA, tapi Castaner ingatkan gelar belum di tangan, Persib harus tetap lapar. Di tengah kegembiraan usai membantai PSS Sleman, Castaner berdiri tegak mengingatkan. Euforia belum cukup untuk memastikan juara. Belum waktunya bersantai. Bojan Hodak fokus penuh buru 3 poin di Ternate. Euforia kemenangan hanya sesaat. Bagi Bojan, misi sebenarnya masih jauh dari kata selesai. Mark Klok bangkit dari kritik dengan assist sepak pojok yang mengubah laga. Berkat kerja keras dan ketekunan, Mark Klok membuktikan bahwa kritik hanya batu loncatan untuk lebih baik. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Ciro Alves berpamitan dari Persib di tengah perburuan juara. Ada apa di balik surat penuh air mata ini? Dalam euforia kemenangan besar, sebuah perpisahan diam-diam menusuk hati Bobotoh. Ciro Alves menulis surat yang membuat banyak orang terdiam. Dalam gemuruh kemenangan dan di bawah sorot lampu stadion, ada kisah lain yang perlahan terungkap. Ciro Alves, sosok yang begitu dicintai Bobotoh, diam-diam berpamitan, namun tetap menegaskan komitmennya menyelesaikan musim bersama Persib Bandung di Liga 1. Malam itu Sabtu dalam laga pekan ke-30, Ciro tampil sebagai starter, berlari penuh semangat di posisi winger, mengukir 1 assist manis untuk gol ketiga yang dicetak Tyrone Del Pino. Persib menang meyakinkan 3-0 atas PSS Sleman, memperkokoh langkah menuju tangga juara. 3 poin tambahan mengukuhkan Persib di puncak klasemen dengan 64 poin, meninggalkan Dewa United di posisi kedua dengan selisih 11 angka. Hanya 4 poin lagi dan gelar juara akan resmi kembali ke pelukan Maung Bandung. Namun di balik euforia itu, kabar mengejutkan datang. Tanpa tanda-tanda sebelumnya, Ciro mengunggah pernyataan perpisahan di Instagram pribadinya. Kata-katanya begitu dalam, seolah meneteskan air mata di hati para pendukung. Tidak mudah untuk mengucapkan selamat tinggal, terutama kepada tempat yang telah memberikan begitu banyak untuk saya. Perjalanan ini telah sampai di akhir, tapi kenangan orang-orang dan cinta yang saya terima akan selalu tinggal di hati saya, tulisnya. Sejak direkrut dari Persikabo untuk musim 2022, Ciro menjadi pahlawan di sayap Persib. Di musim pertamanya, ia mencatat 5 assist. Musim lalu, saat Persib meraih gelar juara, Ciro mengukir 12 assist. Kini di Liga 1 musim ini, ia kembali memimpin daftar top assist dengan torehan yang sama dan perjalanan belum usai, masih ada 4 pertandingan untuk menambah pundi-pundinya. Tak hanya menjadi raja assist, Ciro juga dikenal dengan jaminan 2 digit gol setiap musimnya. Tahun ini, upayanya mengukir prestasi serupa masih terus menyala, mendampingi perjuangan Persib menuju back-to-back juara. Dan kepada para Bobotoh, para penjaga semangat, pendoa dalam panas dan hujan, tawa dan tangis Ciro menitipkan ungkapan hati yang tak terlupa. Segalanya berubah. Hidup terus berjalan. Tapi saya tidak akan pernah melupakan dukungan luar biasa dari para fans dan semua orang yang percaya pada saya. Di saat suka maupun duka, kalian selalu ada di setiap langkah saya dan itu akan saya bawa selamanya, tuturnya penuh emosi.
Dalam kalimat pamungkas yang seakan berat untuk diucapkan, Ciro menutup surat cintanya untuk Persib, "Saya pergi, tapi sebagian dari diri saya akan selalu tetap di sini. Beberapa hal akan selalu abadi, saya akan selalu membawa Persib dan kalian semua fans klub keluarga ini di dalam hati saya. Itu tidak akan pernah berubah. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, terima kasih bobotoh, kalian adalah kekuatan saya di setiap pertandingan, di setiap momen, baik saat senang maupun sulit." Hingga kini misteri kemana langkah kaki Ciro Alves akan berlabuh selanjutnya masih belum terjawab. Namun satu hal yang pasti dalam sejarah dan hati bobotoh, namanya sudah terukir abadi. Bagaimana perasaan kalian setelah membaca surat perpisahan Ciro ini? Apakah kalian punya pesan khusus untuknya? Tulis di kolom komentar ya. Kembali dari mimpi buruk cedera, Febri Haryadi tampil berani, tangis haru di malam kemenangan Persib. 8 bulan absen, 1 momen keberanian. Febri kembali ke lapangan tanpa rasa takut. Malam itu di Stadion GBLA ada kisah haru yang tersembunyi di balik kemenangan Persib Bandung. Setelah 8 bulan berjuang di luar lapangan, Febri Haryadi akhirnya kembali. Bukan hanya sekadar hadir, tapi menghadirkan getar semangat baru yang langsung terasa di setiap langkahnya di atas rumput hijau. Pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak, tak mampu menyembunyikan rasa bangganya. Ia menyambut kembalinya Febri dengan penuh haru, sadar betul betapa berat perjalanan sang pemain menuju titik ini. Febri absen selama 8 bulan dan dari fisiknya mungkin dia belum fit. Jadi hari ini kami mulai untuk memainkannya dan kemungkinan di laga berikutnya dia juga akan bermain lagi dengan menit bermain lebih lama, ujar Bojan, suaranya penuh rasa percaya. Malam itu Febri hanya bermain sekitar 10 menit. Tapi bagi Bojan itu lebih dari cukup. Bukan tentang berapa lama, tapi bagaimana ia bermain dengan keberanian, tanpa ragu, seolah menolak tunduk pada ketakutan yang mungkin masih mengintai setelah cedera berat. Yang terpenting dia sudah kembali dan Febri terlihat lapar. Dia begitu segar saat bermain selama 5-10 menit berada di lapangan. Lanjut pelatih asal Kroasia itu. Matanya berbinar menyaksikan semangat anak asuhnya. Kembalinya Febri seolah membawa energi baru untuk Maung Bandung menambah daya dobrak di lini serang. Dan bukan hanya Febri, kabar baik terus berdatangan. Gervane Castaner kini semakin bugar, Dimas Drajat juga telah kembali merumput. Kami juga mempunyai lebih banyak pemain. Kasta kini sudah semakin bugar dan kembali bermain. Febri sudah kembali dan Dimas juga sudah bisa kembali bermain. Jelas Bojan penuh semangat. Menjelang akhir musim yang penuh tekanan ini, perlahan tapi pasti, kekuatan penuh Persib mulai kembali. Harapan akan kejayaan back-to-back semakin terasa nyata seiring pulihnya para pejuang mereka. Ini bagus bagi kami karena kini yang mengalami cedera hanya tinggal beberapa pemain saja dan ini menjadi lebih mudah bagi kami, tutup Bojan, mengakhiri dengan optimisme tinggi. Momen kembalinya Febri ini sungguh menyentuh. Bagaimana menurutmu bobotoh? Apakah Febri bisa kembali menari lebih indah dan menjadi senjata rahasia Persib di sisa laga menuju tahta juara? Tulis pendapat dan dukunganmu di kolom komentar. Pesta di GBLA, tapi Castaner ingatkan gelar belum di tangan, Persib harus tetap lapar. Di tengah kegembiraan usai membantai PSS Sleman, Castaner berdiri tegak mengingatkan. Euforia belum cukup untuk memastikan juara. Malam di Gelora Bandung, Lautan Api berubah menjadi panggung pertunjukan megah. Persib Bandung membantai PSS Sleman dengan skor telak 3-0 pada pekan ke-30. 3 gol tanpa balas ini tak hanya menggetarkan stadion, tapi juga memperkokoh posisi Pangeran Biru di puncak klasemen dengan selisih 11 poin dari Dewa United. Atmosfer kemenangan menggema, namun di tengah euforia,
Gervane Kastaner, sang striker, mengirimkan pesan penting, jangan cepat puas. Dalam komentarnya kepada laman resmi Persib, Kastaner menegaskan, ini adalah big match dan menurut saya kami mampu menjalankan pekerjaan dengan baik. Kami mampu memenangkan pertandingan. Saya senang karena kami bisa mencetak gol dan sebenarnya bisa menghasilkan lebih banyak gol, katanya penuh semangat. Ya, kemenangan besar ini belum cukup. Kastaner mengingatkan perjuangan belum berakhir. Masih ada 4 laga tersisa dan Persib butuh 4 poin lagi untuk mengunci gelar juara yang sudah di depan mata. Ia pun menyerukan fokus penuh menghadapi tantangan berikutnya, tapi seperti yang tadi pelatih katakan, yang lebih penting adalah bisa meraih 3 poin. Berikutnya, pekan depan kami akan memainkan laga melawan Malut dan ingin segera menuntaskannya, tuntas Kastaner. Suasana di ruang ganti Persib pastinya membara gelar juara sudah dalam genggaman, tapi hanya kerja keras dan ketajaman yang bisa memastikan mahkota itu benar-benar jatuh ke kepala Pangeran Biru. Bagaimana menurutmu, apakah Persib bisa segera menyegel gelar musim ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Belum waktunya bersantai. Bojan Hodak fokus penuh buru 3 poin di Ternate. Euforia kemenangan hanya sesaat. Bagi Bojan, misi sebenarnya masih jauh dari kata selesai. Tak ada waktu untuk larut dalam euforia. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, langsung mengarahkan pandangan ke laga berikutnya menghadapi Malut United FC dalam pekan ke-31 yang akan digelar di Ternate, Jumat 2 Mei 2025 mendatang. Meski Persib baru saja meraih kemenangan gemilang 3-0 atas PSS Sleman di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Sabtu, 26 April 2025. Bojan dengan tegas meminta anak asuhnya agar tidak terlalu lama menikmati kemenangan tersebut. Dalam pertandingan itu, 3 gol kemenangan Persib disumbangkan oleh Gustavo Franca di menit ke-20, serta 2 gol dari Tirone Del Pino di menit ke-49 dan 57. Sesuai prediksinya, Bojan mengakui laga berjalan sulit terutama sebelum gol pertama tercipta. Ketika gol pertama tercipta, gol berikutnya jadi lebih mudah. Di babak kedua pada dasarnya mereka dalam kurung, PSS bermain lebih menyerang dan kami menunggu melakukan serangan balik dan itu bekerja. Kami mendapatkan 3 poin dan kami fokus untuk menghadapi Malut, ujar Bojan Hodak usai laga. Bersiap menghadapi tantangan berikutnya, Bojan pun sudah merancang langkah selanjutnya. Pelatih asal Kroasia ini menegaskan bahwa langkah pertamanya adalah mengecek kondisi pemain untuk persiapan menghadapi Malut United. Hal pertama adalah memantau siapa pemain yang bisa bermain dan kami akan menentukan siapa yang tampil nanti, jelasnya. Bojan merasa cukup lega karena Persib tidak menerima banyak hukuman kartu dalam laga melawan PSS Sleman. Kabar baik untuk menghadapi laga berat selanjutnya. Ia pun memberikan perhatian khusus kepada Malut United, lawan tangguh yang akan dihadapi. Dengan penuh rasa hormat, Bojan mengungkapkan mereka dalam kurung Malut United memiliki banyak pemain bagus dan juga tidak kalah dalam 12 pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan dengan baik dan kami akan berusaha untuk memainkan permainan kami, tutupnya. Tantangan di depan mata sudah menanti. Persib harus siap menghadapi tim kuat yang belum tersentuh kekalahan dalam 12 laga beruntun. Menurut kamu, strategi apa yang perlu diterapkan Bojan Hodak agar Persib bisa membawa pulang 3 poin dari Ternate? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Mark Klok bangkit dari kritik dengan assist sepak pojok yang mengubah laga. Berkat kerja keras dan ketekunan, Mark Klok membuktikan bahwa kritik hanya batu loncatan untuk lebih baik. Janji adalah utang dan Mark Klok membayarnya dengan elegan di lapangan hijau.
Setelah sempat menjadi sasaran kritik tajam karena eksekusi sepak pojoknya saat menghadapi Bali United, Kapten Persib Bandung ini membuktikan bahwa ia bukan tipe pemain yang menutup telinga terhadap masukan. Dalam laga menghadapi PSS Sleman, Sabtu malam, 26 April 2025 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Klok menepati janjinya. Ia mencatatkan satu asis krusial lewat sepak pojok akurat yang disambut manis oleh Gustavo Franca di menit ke-19 membuka keunggulan Persib yang akhirnya menang 3-0. Bukan hanya soal statistik, momen ini menunjukkan bagaimana seorang Mark Klok memilih menjawab kritik dengan kerja keras dan hasil nyata. Sambil tersenyum, Klok berkomentar, "Ya lagi ramai hari ini, semoga diramaikan semua," ujarnya. Ia tak menyangkal bahwa saat laga melawan tim asuhan Stefano Cugura, penampilannya jauh dari kata memuaskan. Tapi Klok langsung bergerak cepat memperbaiki diri selama sepekan penuh sebelum menghadapi PSS. "Ya, itu saya kurang bagus kemarin, saya belajar, saya evaluasi, latihan, hari ini hasil bagus," sambung pemain naturalisasi asal Belanda itu. Lebih jauh, Klok menegaskan bahwa dalam sepak bola, performa tidak selalu bisa sempurna. Baginya, yang terpenting adalah proses belajar dan memperbaiki kesalahan setiap saat. Itu sepak bola tidak bisa selalu baik, tapi hari ini baik. Semoga konsisten terus, ini game penting sekali, kemenangan penting sekali. Kita hampir back to back, beberapa poin lagi, tegasnya. Persib kini semakin dekat dengan misi back-to-back juara, dan momen seperti inilah yang membuat perjalanan itu terasa lebih spesial. Menurut kamu, apakah Mark Klok akan terus konsisten menunjukkan magisnya dari bola-bola mati di laga-laga sisa? Yuk berikan komentar dan dukunganmu untuk sang kapten di kolom komentar.